Ya, Bu Tiara, silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutia Rahma yang akan mewakili teman-teman untuk mempresentasikan artikel penelitian kami dengan judul Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Lumut di Jalur Pendakian Tami Ajeng, Gunung Penanggungan, Jawa Timur, dengan anggota tim peneliti yaitu ada Rizal Kun Asharo, Pinda Nurul Fajriyah, Mutia Rahma Ilahi, Abdul Hakim, Nur Wahyu Fatul Huda, Rizky Priambodo, Pinta Omas Pasaribu, dan juga Vina Rizkawati. Boleh di next? Oke, di next lagi aja. Oke, di model pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam ekosistem, di mana salah satu ekosistem yang ada yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini dominan berada di Indonesia. Dan salah satu organisme yang tumbuh di kawasan hutan hujan tropis adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan tingkat rendah, juga termasuk ke dalam superdivisi Embryophyta dan juga termasuk kelompok tumbuhan epifit, di mana tumbuhan lumut ini dapat ditemukan di berbagai substrat, misalnya di batang pohon, kayu mati, kayu lapuk, tanah, maupun di bebatuan. Boleh di next? Tumbuhan lumut itu sendiri terbagi menjadi 3 divisi, yaitu lumut tanduk, lumut hati, dan juga lumut sejati, di mana penelitian terhadap lumut ini belum terlalu banyak. Dan yang terakhir itu pada tahun 2010 yang berjudul konservasi suatu kawasan ataupun ekosistem. Lalu ketika kita memahami diversitas makhluk hidup, maka kita memiliki manfaat untuk melengkapi pemahaman keanekaragaman secara global. Juga kita mendapatkan pengetahuan mengenai penyebaran geografis, juga memahami taksa dari suatu organisme, contohnya lumut ini. Lalu, boleh di next. Penelitian terhadap diversitas lumut ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda dan juga sudah diteliti di daerah Jawa Barat maupun di Jawa Tengah. Namun, penelitian tentang lumut ini di daerah Jawa Timur masih terbilang sedikit. Salah satu tempat ataupun lokasi yang memiliki banyak tumbuhan lumutnya salah satu adalah Gunung Penanggungan. Boleh di next. Nah, Gunung Penanggungan ini di dalamnya terdapat keanekaragaman tumbuhan lumut itu sendiri yang memiliki sumber potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi, khususnya pada kajian tumbuhan tingkat rendah. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang sudah saya ulas tadi, penelitian mengenai keanekaragaman lumut ini memiliki hasil ataupun diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai keanekaragaman tumbuhan lumut ini. Boleh di next. Waktu ataupun lokasi penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli tahun 2021 dengan menggunakan metode deskriptif juga eksploratif, di mana deskriptif berarti menjelaskan ataupun mendeskripsikan, eksploratif berarti menjelajah, di mana salah satu jalur yang kami ambil ataupun kami pilih untuk meneliti tumbuhan lumut ini adalah jalur pendakian Tami Ajeng yang berada di sebelah selatan Gunung Penanggungan. Boleh di next. Dan ini merupakan peta ataupun jalur pendakian yang kami teliti yang terdapat ada 5 titik dengan jarak setiap masing-masing titiknya itu 200 meter dengan ketinggian yang berbeda. Lalu boleh di next. Dan juga di sini terdapat peta lokasi juga ya terkait titik-titik penelitian. Boleh di next. Lalu metode atau kami pilih misalnya yang pertama itu pada lumut terestrial. Metode kerjanya itu atau pengamatannya ketika ada jalur pendakian kami membagi menjadi 2 lokasi ataupun 2
dua daerah gitu, yang sebelah kanan 20 meter, yang sebelah kiri juga 20 meter, di mana terdapat subplot dan subplot itu juga memiliki jaraknya masing-masing. Boleh di next. Lalu pada jenis lumut arboreal kami menggunakan metode kerja yang tertera pada layar. Yang pertama itu ketika ada suatu pohon kami menggunakan jarak 20 kali 30, namun untuk keseluruhan penelitian menggunakan jarak 30 kali 30 meter persegi. Boleh di next. Lalu lumut yang kami temukan diambil berdasarkan tempat habitatnya dan juga dipisahkan atau dikelompokkan berdasarkan morfologinya. Lalu dicatat semua data terkait parameter lingkungannya. Juga kami mengidentifikasi dengan menggunakan buku panduan identifikasi. Lalu selanjutnya boleh di next. Untuk analisis data, kami menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener dengan rumus dan kriteria yang tertera pada slide. Boleh di next. Lalu yang kedua, untuk mengetahui penyebaran spesies, kami menggunakan rumus penyebaran Morishita. Rumusnya juga tertera pada slide. Boleh di next. Juga untuk membantu penyelesaian rumus Morishita tadi, kami menggunakan uji chi-square dan juga rumus tertera pada slide. Boleh di next. Dan juga kriteria dari derajat Morishita juga tertera pada slide. Boleh di next. Dan yang terakhir, kami menggunakan indeks dominansi dengan menggunakan formula Simpson dengan rumus dan kriteria yang tertera pada slide. Oke, selanjutnya boleh di next. Yang berikut merupakan gambar grafik terkait hasil pengamatan yang telah kami lakukan, di mana setiap titik lokasi pengambilan sampel tumbuhan ini memiliki beraneka ragam jenis lumut. Terdapat 16 spesies. Boleh di next. Lalu ini merupakan data parameter lingkungan, di mana kami mengumpulkan parameter suhu udara, suhu tanah, kelembaban udara, kelembaban tanah, pH tanah, dan juga intensitas cahaya, di mana semakin tinggi ataupun semakin rendah maka akan mempengaruhi habitat adanya lumut tersebut hidup. Boleh di next. Selanjutnya adalah indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, di mana nilai yang didapatkan yaitu 2,58 dan termasuk ke dalam kategori sedang. Lalu boleh di next. Selanjutnya ada indeks Morishita atau penyebarannya, itu setelah dihitung didapatkan pola distribusinya itu mengelompok dan juga merata. Lalu yang terakhir, boleh di next. Terdapat indeks dominansi ataupun ada beberapa spesies yang mendominasi daerah tertentu. Yang pertama itu ada spesies Nothotilus javanicus yang memiliki presentase 13,56 yang termasuk ke dalam kriteria dominan. Juga terdapat 7 jenis lainnya yang termasuk dominan. Terdapat juga 7 jenis lumut yang termasuk ke dalam kategori subdominan dan 1 spesies yang termasuk ke dalam tidak dominan. Boleh di next. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa tadi yang sudah saya ulas, dapat diambil kesimpulan yaitu didapatkan 16 jenis lumut yang dikelompokkan dalam 12 suku lumut, di mana keberadaan lumut tersebut dipengaruhi oleh parameter lingkungan di tempatnya masing-masing. Lalu dari nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener diperoleh nilai 2,58 yang termasuk ke dalam kategori sedang. Lalu nilai indeks Morishita yang berada di antara 0,83 sampai 1,23 yang menunjukkan pola distribusinya adalah merata dan juga mengelompok. Lalu yang terakhir indeks dominansi Simpson menunjukkan 8 jenis lumut yang dominan, 7 jenis subdominan, dan juga 1 yang tidak dominan. Boleh di next. Dan berikut merupakan acuan yang menjadi daftar pustaka tim kami. Boleh di next. Oke, di next lagi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Yulian. Terima kasih.